langsung saja di konser Indonesia Maju. Orasi kebangsaan bersama Gus Miftah. Tapi tidak mencintai negara. Menjelek-jelekan pemerintah, menjelek-jelekan orang. Saya kemas dalam obrolan ringan soal kebangsaan. Banyak pertanyaan ke saya begini, Gus Miftah itu keluar dari zona nyaman. Artinya apa? Gak usah ngurusi capres. Gus Miftah itu hidupnya udah enak. Kenapa harus mencari tantangan baru? Yang pengen saya sampaikan yang pertama, saya itu punya guru. Ada 2 guru yang hari ini pendapatnya pasti saya pakai. Ada berapa guru? 2. Berapa guru? 2. Yang pertama, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Mungkin Anda semua tahu kedekatan saya dengan Habib Lutfi. Saya ikut Habib Lutfi nyantri sama beliau sejak saya miskin, nggak punya apa-apa. Walaupun sebenarnya mbah saya itu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 9. Nah, kenapa dengan Habib Lutfi? Yang pertama begini, saya ikut Habib Lutfi sejak tahun 2000. Sejak saya miskin nggak punya apa-apa. Sejak pertama kali saya ketemu beliau, saya sudah dipanggil juragan. Saya miskin nggak punya apa-apa. Saya ingat betul waktu itu pinjam uang 50.000 untuk sowan Kiai, untuk sowan Abah di Pekalongan. Nah, saya pulang ke Jogja. Anak saya jam 2 malam nangis, Bu. Kenapa? Karena nggak punya susu. Karena saya nggak kuat beli susu. Bahkan sekedar membelikan susu untuk anak saya nggak mampu. Tapi saya nggak berkecil hati. Ya memang itu hidup yang harus saya jalani. Dan dari dulu saya itu paling anti utang. Akhirnya malam itu saya harus gendong anak saya supaya dia bisa tidur gara-gara nggak punya susu. Dan alhamdulillah anak saya bisa tidur setelah saya berbagi susu dengan anak saya. Firasat Habib Lutfi ternyata benar. Saya kemudian menjadi juragan walaupun nggak bisa. Persoalan pilpres juga sama. Jauh hari Habib Lutfi bilang sama saya, kemarin Mas Prabowo dari tempatmu. Iya Pak, kenapa? Halal bilal abad di pondok saya. Dia di pondok tidak minta untuk didukung, hanya minta didoakan. Kemudian Habib Lutfi singkat cerita bilang begini, udah nih, kamu menemani Mas Prabowo. Saya kalau diminta guru Bu itu cuma 2, sami'na wa atokna. Saya mendengarkan, saya taat dengan perintahnya. Yang memerintahkan saya untuk mendukung Pak Prabowo adalah Habib Lutfi. Saya punya prinsip al ilmu bila sayhin fasayhu syaitan. Ilmu tanpa guru, gurunya setan. Makanya kita tuh nggak bisa berguru tanpa, mohon maaf, mencari ilmu tanpa guru itu nggak bisa. Harus menggunakan petunjuk guru. Demikian juga persoalan pilpres. Maka waktu itu Habib Lutfi mengatakan, kowe ngewangi Mas Prabowo, sendiko dawuh Pak. Kemudian guru kedua saya siapa? Bapaknya Gus Kausar Ploso. Namanya Kiai Nurul Huda Jazuli. Beliau mengatakan sama saya, Miftah, semua calon itu baik. Ya, saya dengan Mas Ganjar baik, dengan Mas Anies baik, dengan Mas Prabowo baik banget. Saya dengan Mas Ganjar kenal, dengan Mas Anies kenal, dengan Mas Prabowo kenal. Emang boleh? Beliau mengatakan sama saya begini, kamu saya wakafkan untuk membantu Mas Prabowo. Artinya apa? Dari 2 orang ini saya tidak punya alasan untuk menolak, karena hidup saya bisa seperti hari ini itu karena petunjuk guru. Bagi saya manut guru ini enak. Persoalannya sekarang orang tua itu nggak percaya dengan guru. Maka sebagai penghargaan saya kepada guru saya manut dawuh guru-guru saya. Salah satunya apa? Mengenai calon presiden, saya nderek dawuhnya Habib Lutfi, saya nderek dawuhnya Kiai Dah untuk membantu Mas Prabowo. Artinya begini, jangan sampai pilihan kita yang katakanlah ada yang berbeda merusak hubungan pengajian kita. Setuju? Seandainya toh kamu berbeda dengan saya soal pilihan presiden, saya milih Prabowo nomor 2, kamu milih nomor 10 umpamanya. Orang-orang, yo mergo ora ono tak sebut goblok. Jangan
Jangan sampai gara-gara saya sama sampean itu beda, kemudian menjadikan musuh. Maka saya bilang, hari ini tolong jadilah pendukung yang cerdas, jangan pendukung yang goblok. Siapa itu pendukung yang cerdas? Yang memuji calonnya, mengkampanyekan kebaikannya, mensosialisasikan program-programnya. Itu pendukung yang cerdas. Siapa pendukung yang goblok? Mendukung calon pilihannya dengan menjelek-jelekkan calon lainnya. Itu pendukung goblok. Maka saya bilang, pendukungnya Mas Prabowo tolong jangan menjelekkan siapapun, jangan menjelekkan Mas Ganjar, jangan menjelekkan Mas Anies. Semua yang maju itu calon-calon terbaik, betul? Pak Prabowo bilang sama saya, Gus, cukup saya yang dijelek-jelekkan, gak apa-apa, gak usah menjelek-jelekkan yang lain. Kalau Pak Prabowo dijelek-jelekkan, cukup senyumin saja. Begitu dijelek-jelekkan dijawab, sorry ye. Paling yang menjelek-jelekkan dan suka omon-omon saja. Kita nggak usah ikut-ikutan menjelek-jelekkan. Hari ini mohon maaf, Pak Prabowo berbicara tentang masa depan Indonesia. Pak Prabowo berbicara tentang kemajuan Indonesia, tapi mereka sibuk menjelek-jelekkan Pak Prabowo. Mohon maaf, hari ini Pak Prabowo dihina, kakinya pincang. Orang lupa Pak Prabowo kakinya pincang karena perang di Timur-Timur, membela kedaulatan negara kesatuan Republik Indo. Kita yang dijelek-jelekkan pernah berbuat apa untuk Indonesia? Maka saya bilang sama Mas Prabowo, Mas Prabowo, kalau ada orang mencari-cari kesalahanmu, senyumin saja. Kenapa Gus? Kesalahanmu saja diperhatikan, apalagi kebaikanmu. Hari ini orang menjelek-jelekkan, mohon maaf, kita nggak boleh menjelekkan siapapun. Kita dihina nggak ada masalah. Kayak Gus Miftah dicari-cari kesalahannya. Gus Miftah money politik, bagi-bagi duit. Saya bilang, kalau Gus Miftah bagi-bagi duit itu sudah lumrah. Kalau bagi-bagi masalah itu suamimu. Apa-apa viral. Saya itu bagi duit pengajian dari 10 tahun yang lalu. Saya berbagi bukan karena saya kaya, tapi karena saya paham betapa susahnya orang menderita. Bagi saya kaya atau miskin bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa banyak yang kamu bagi. Nah, maksud saya begini, pesta demokrasi itu kan menyenangkan. Jangan sampai kita bermusuhan dengan tetangga hanya gara-gara beda pilihan. Kayak tetangga saya kemarin berantem dengan suami istrinya. Kenapa? Gara-gara sing lanang seneng karo Pak Prabowo, sing wedok seneng karo Mas Ganjar. Malam Jumat rasido kelon malah padu, sing lanang rasido ngaceng. Bubar. Ini loh, Cak. Ayo, sing cerdas. Bendera partai boleh banyak, tetapi semua harus tunduk di bawah merah putih. Setuju? Ayo. Gunakan hak suaramu, jangan golput. Kalau kamu sekarang golput, kamu nggak milih pemimpin, itu sama halnya kamu tidak memberikan sumbangsih untuk bangsa ini. Coba Pak Jokowi jadi presiden, punya kebijakan BLT. Artinya kalau kamu milih dulu Pak Jokowi, berarti kamu memberikan sumbangsih kepada orang miskin melalui suaramu yang kamu salurkan di dalam TPS. Tapi kalau kamu nggak milih, sama halnya kamu golput. Berarti kebijakan pemerintah yang sah, kamu tidak ikut memberikan jariah di dalamnya. Berapa menit toh, 5 menit lebih TPS coblos beleng metu. Cara nyoblos kepiye gampang. Nomor 1 dibuka, nomor 2 dicoblos, nomor 3 dilempit. Selesai. Nah ya Pak, caranya nyoblos nomor 1 dibuka, nomor 2 dicoblos, nomor 3 dilempit. Maka saya bilang, beda pilihan itu boleh, persahabatan tetap nomor 1, soal pilihan presiden nomor 2, hiraukan pihak ketiga. Selesai. Masuk.